dulu untuk hari ini. Ya, 8. Ada yang izin satu, berarti harusnya ada 9 orang hari ini. Oke, teman-teman, kantong ulangi. Selamat siang semuanya. Welcome to Algo Nova, ya, bagi yang baru pertama. Oke, bagi yang sudah pernah di Algo, welcome back ya di course yang baru yaitu Pattern Starts. Oke, teman-teman, perkenalan dulu. Nama kakak adalah Suhartanto Nugroho. Teman-teman boleh panggil Mister atau Kak Anto. Ya, kakak di sini sebenarnya tutor pengganti untuk hari pertama ya. Nanti selanjutnya kemungkinan akan ada tutor baru yang akan meneruskannya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai kita kenalan dulu ya satu-satu. Oke, khawatir ada yang belum kenal. Kalau misal dari kelas sebelumnya mungkin lanjut ya. Ada di sini dari sebelumnya udah pernah masuk Algo? Belum. Belum? Semuanya baru? Oh, baru semua? Oh, oke. Berarti ini pertama kali di Algo ya? Oke, Ya, teman-teman, tenang aja ya, di Algo bakal step by step semuanya. Oh, satu lagi masuk. Pas berarti ya? Udah ada 9 orang. Tenang aja ya, teman-teman bakal dibimbing ya pelan-pelan ya sesuai dengan namanya pattern start. Jadi jangan khawatir kalau belum pernah menggunakan bahasa pemrograman sekalipun. Oke, kita kenalan dulu dari yang pertama. Oke, kebanyakan boys ini ya. Pertama boleh dari Hamka Mulia. Ada yang namanya Hamka Mulia? Oke, boleh saya Pak. perkenalan dulu. Namanya siapa, Nak? Nama saya Hamka Mulya. Oke, tinggal di mana? Saya tinggal di Jakarta Selatan, samping dekat di Jalan Oh, Mampang. oke, di Jaksel. Kelas berapa sekarang Hamka? Panggilannya siapa? Hamka Hamka. Oke, kelas berapa sekarang? 7. Kelas 7, 7 SMP berarti ya. Oke, dari Jakarta. Oke, salam kenal ya Hamka ya. Ya, Next, Hamka udah hadir. Zaiden. Oke, Zaiden. Ya, Halo. Zaiden udah pernah di Algo ya? Berarti. iya, Course sebelumnya apa? Roblox. desain grafis, Oh, desain grafis. Berarti desain grafis ke Python. Oke, panggilannya siapa, Nak? Zaiden, Zaiden tinggal di kota mana? Jakarta Utara. Oh, Jaksel, Jakarta Utara. Oke, salam kenal ya Zaiden ya. Panggilannya Ya, Azam atau Zaiden? Zaiden bisa. Oh, Zaiden. Oke. Next, Kanaka. Oke, boleh kenalan Kanaka? Hmm, Nama lengkapnya siapa, Nak? Kanaka Mahabharata, Kanaka Mahabrata. Oke, panggilannya? Kana, Kana. Oke, Kana tinggal di mana? Surabaya, Di Surabaya. Oke, Jawa Timur ya? Kelas berapa sekarang, Kana? 7 SMP. 7 SMP, berarti sama kayak Hamka ya. Oke, salam kenal ya, Kana ya. Mahani Puna Narapati. Nara ya? Ya, Oke, panggilannya? panggilannya Nara. Nara. Nara kelas berapa sekarang? Kelas 7, Kelas 7. Oke, tinggal di kota mana? Tangerang Selatan. Oke, Tangerang Selatan, kelas 7 juga. Oke, next. Muhammad Sabil Rais Rizkuloh. ya, Mister. Ya, namanya, nah ini nama lengkap ya. Berarti panggilannya Nama panggilannya Syabil. Syabil. Oke, Syabil kelas berapa sekarang? Kelas 9 SMP. Kelas 9 SMP. Oke, ini baru naik kelas semua ya? Apa sebelumnya ini? Sudah, sudah mau naik SMK, Mister. Oh, udah SMK. Oke, Syabil. Syabil tinggal di kota mana, Nak? Kak, nih Kak, Kalimantan Selatan. Oke, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan di mana? Di kota mana? Ke Banjarbaru. Oh, Banjarbaru. Oke. Next, Ngurah Ardi izin. Nah, satu lagi ada namanya Rah Ardi ya, teman-teman. Next, Purba Abraham. Mm-mm. Ya, Halo, panggilannya siapa? Abram.
Abraham tinggal di kota mana? Bekasi Barat. Bekasi Barat. Oh, ada ya Bekasi Barat ya. Kalau nggak Jakarta. Kalau Bekasi Pusat di mana? Salah. Panggil Abraham. Kelas berapa sekarang Abraham? 8. Kelas 8. Oke. Salam kenal ya. Rahit. Ya, Rahit tinggal di kota mana? Makassar. Makassar? Oke, ya berarti Sulawesi ya. Terus Rahit kelas berapa sekarang? Kelas 9. Kelas 9. Oke. Salam kenal Rahit ya. Oke. Next. Ramania. Oke, Ramania. Nama lengkapnya siapa, Nak? Niputu Nitisara Ramania Awahita. Oh, panjang dan jelas ya cara menyebutnya. Panggilannya siapa? Nia, Nia. Oke, Nia. Nia kelas berapa sekarang? kelas 8 Kelas 8. Oke, tinggal di mana, Nak? di Bali. Di Bali. Oke. Next, kayaknya ada satu orang lagi yang dari Bali nanti izin kayaknya hari ini. Oke, next. Reha Ganta Kaban Evan. Iya kak. Oke, ini nama lengkapnya nih. Nama Iya lengkapnya tapi siapa? kebalik itu harusnya Oh, Evan Rizky ya. Nurdiansyah. Karena kalau di algo itu biasanya nama belakang dulu atau middle name ya. Last name atau middle name yang disebutin. Oke, berarti nama lengkapnya Evan? Evan Christian Rahaganta Kaban. Oke. Kelas berapa sekarang? Aku naik ke kelas 8. Naik ke kelas 8. Terus sekarang tinggal di kota mana? Aku sekarang di Depok. Depok. Oke, Depok, Bekasi, ya Tangerang, Jakarta, Surabaya, Bali, ya. Bekasi Barat. Halo Bekasi Barat. Kak Anto akan ter-reminder Abraham ya Bekasi Barat. Oke, tadi ada dari Makassar juga ya. Dari Kalimantan juga, Banjarbaru ya. Rahabil ya. Salam kenal semuanya ya. Di sini mungkin kalau misalnya kelas 7 atau Zaidan kelas berapa Zaidan? Sorry. Sama kelas berapa? 7. Kelas 7, kelas 7. Oke, mungkin kalau di pelajaran informatika ya, teman-teman bagi yang ini kan udah ada yang di SMP ya. Udah ada yang pernah melewati di SMP, di pelajaran informatika harusnya teman-teman udah belajar apa itu berpikir komputasional ya. Itu sebenarnya sama aja dengan algoritma ya, bagaimana teman-teman berpikir secara berurut ya dan tersistematis. Oke. Contohnya sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ya, Kak Anto analogikan aja. Ketika teman-teman melihat bungkus mie instan, pada makan mie instan semuanya? Ada yang nggak boleh makan mie instan? Pernah lah ya. Di belakangnya ada apa? Di belakangnya ada apa? Ada yang tahu di belakangnya? Tutorial memasak. Tutorial memasak, betul kata Zaiden. Nah, kalau teman-teman udah bisa berpikir seperti tutorial memasak di belakang mie instan, ya bagaimana teman-teman berpikir secara berurut, nah berarti teman-teman sudah terlatih cara berpikirnya. Oke, sekarang kita langsung aja ya, karena ini ada 10 anak, khawatir waktunya tidak cukup, kita akan langsung ke bahasa pemrogramannya. Kak Anto akan share presentasi dulu ya, nanti teman-teman baru boleh login ke algonya. Oke, sudah terlihat semuanya? Sudah terlihat? Sudah ya? Nah, kita sekarang ada di modul 1 dan pelajaran 1. Perkenalan dengan bahasa pemrograman Python. Oke, mungkin mungkin beberapa teman-teman ada yang pernah mendengar bahasa lain ya, seperti Java atau C++ ya. Atau mungkin ada yang pernah belajar bahasa mesin yang pertama itu ya, yang menggunakan aplikasi turbo, mungkin ada yang pernah. Nah, hari ini kita akan belajar kenapa bahasa programming Python itu sangat keren. Oke. Menyelidiki fitur-fitur dari platform software development online, yaitu Algorithmic atau Algonova. Menulis program pertamamu di Python. Oke. Jadi hari ini benar-benar kita belajar basic dulu teman-teman ya. Nah, Python ya, walaupun tidak mungkin dalam satu aplikasi seperti YouTube ya, mungkin tidak seluruhnya
menggunakan bahasa Python, tapi Python itu dipakai di mana-mana tuh. Ya, dia spektrum rankingnya nomor 1 di IEE. Oke. Nah, pernah dipakai di website, di game, ya teman-teman. Bisa dipakai di semua aplikasi atau games yang membutuhkan bahasa pemrograman. Seperti itu. Next. Nih, tadi yang kata jelasin, algoritma adalah sebuah urutan dari tindak-tindakan untuk meraih sebuah tujuan, ya. Tadi contohnya memasak mie instan, ya. Tujuannya mie yang matang, ya. Bagaimana caranya? Buka bungkusnya, keluarkan isinya, nyalain kompor, ya, dan seterusnya sampai mie-nya jadi. Contohnya simpelnya seperti itu. Oke, next. Nah, kenapa sih bahasa pemrograman atau komputer itu ya harus dibuat? Karena mereka tidak paham bahasa kita. Ya, tidak paham bahasa kita, tidak paham bagaimana nada naik turun ya. Tidak bisa memahami manusia ini lagi marah atau tidak. Pada awalnya komputer tidak bisa, karena pada dasarnya komputer itu kayak saklar, cuman ada on dan off. Ya, hanya ada on dan off, hanya ada nilai 1 dan 0. Pada awalnya komputer hanya seperti itu memahaminya. Next. Nah, bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan mesin. Jadi bahasa pemrograman ini yang banyak ya, seperti tadi Python, Java, C++ dan lain-lain. Dan program adalah suatu algoritma ya. Algoritma belum tentu ditulis oleh bahasa pemrograman ya teman-teman ya. Suatu algoritma yang ditulis dengan sebuah bahasa pemrograman disebut adalah program. Oke. Nah, jadi program itu beda sendiri, algoritma itu beda sendiri, bahasa pemrograman juga beda sendiri. Definisinya masing-masing. Sampai sini ada yang ingin bertanya dulu tentang 3 definisi ini? Algoritma, bahasa pemrograman, dan program. Silakan. Teman-teman boleh interupsi ya, langsung tanya nggak apa-apa. Walaupun Kak Anta lagi menjelaskan, kalau misalnya ada yang belum paham, boleh langsung tanya. Silakan dari Ramania, Evan, Abraham, Rahid, Zaiden, Kanaka, Nara, Hamka, Syabil. Is there any question? Tidak? Oke. Kalau tidak ada, kita akan langsung ke platformnya aja teman-teman. Tapi sebelum itu Kak Anto akan jelaskan dulu, sorry. Ada satu definisi lagi tentang function ya. Nah, ini fungsi adalah suatu algoritma yang terbangun di bahasa pemrograman dan memiliki nama unik. Nah, tapi sebelum ke sini kita akan mengerjakan dulu ke platform ya, teman-teman. Nah, coba Kanto lihat dulu. Nah, di platform nanti teman-teman setelah login, nanti kalau ada yang belum dapat akunnya bilang ya. Di platform nanti teman-teman akan ketemu platform seperti ini. Ya, tampilan seperti ini, interface seperti ini. Nah, di sini ada main, course, online lesson, community, laboratory, dan entertainment center. Nah, biasanya dari tutornya itu masukin link Zoom di sini. Jadi teman-teman sebenarnya bisa langsung masuk ke Algonova, akun ini, langsung masuk ke online lesson. Nanti dia langsung masuk ke Zoom. Ya, tapi karena teman-teman udah masuk Zoom, nggak usah klik ini lagi. Nah, untuk melihat tugas, teman-teman bisa buka course. Ya, tenang aja, akun ini teman-teman bisa buka kapanpun. Jadi kalau misalnya ada tugas bonus seperti bintang-bintang ini, yang kemungkinan tidak dikerjakan di kelas, teman-teman bisa buka kapanpun. Bisa lihat-lihat lagi materinya, bisa latihan lagi, ya, bisa latihan lagi kalau misalnya ada soal yang belum selesai. Seperti itu. Kita akan mengerjakan nomor 1, orientasi program. Nah, di sini nanti teman-teman akan ditanya beberapa soal. Silakan pilih jawaban yang benar. Kalau ini kayaknya lebih dari 1 ya. Kalau seperti ini, nanti klik answer di sebelah sini, warna kuning. Oke? Ya. Biasanya algo itu tricky teman-teman ya. Ada kata-kata yang menjebak. Jadi teman-teman harus benar-benar baca soalnya secara menyeluruh. Ya. Di sini tandai apa yang bisa digunakan dengan Python. Nah, teman-teman silakan checklist yang menurut teman-teman benar. Oke, apakah bisa semua? Apakah tidak bisa semua? Atau hanya 1, 2, 3? Nah, silakan.
Kak Anto kasih clue lebih dari 3. Nomor 1. Oke? Nah, nanti nomor 2, teman-teman lihat di sini. Nah, Kak, kenapa ini banyak tulisan di sini? Karena di sini teman-teman harus dilihat literasinya ya. Lihat di sini. Di sini walaupun jawabannya ada 3, tapi yang dibutuhkan hanya 4. Lihat, perintah pertama ditulis di awal sebuah baris. Nah, berarti ada kata apa itu? Awal, aturan awal. Perintah dilaksanakan sesuai dengan urutan jika mereka ditulis di bawah yang lain. Nah, berarti teman-teman kasih yang mana gitu. Oh, aturan urutan, karena ada kata urutannya. Huruf kapital tidak bisa diubah menjadi huruf kecil. Oh, berarti ini aturan ragam kode. Jadi ada beberapa kode atau huruf yang tidak bisa diubah menjadi huruf kecil. Seperti itu. Ya, nanti klik answer kalau benar nanti teman-teman langsung continue. Oke. Selanjutnya teman-teman diminta untuk typing di sini. Ya, typing aja. Ya, nanti kalau udah sampai pojok ke sini, ya, sampai pojok, misalnya nih ya, contoh aja. Nanti teman-teman tinggal enter. Ya, enter ke bawah. Kalau salah kayak gini teman-teman, ada oren-orennya. Perhatikan huruf besar dan huruf kecil ya di sini. Karena ini program itu melatih ketelitian teman-teman. Ya. Oke, next sama nah, sampai sini ini kita menggunakan fungsi print ya. Oke. Sip. Ini juga sama. Nah, di sini teman-teman di tugas bintang di akhir, teman-teman diminta untuk play programnya. Bagaimana cara play program ketika teman-teman melihat interface seperti ini, teman-teman tinggal klik play di sini. Oke, nanti dia keluar. Nanti play di sini tuh. Nah, nanti teman-teman pilih lagi di sini ada berapa ya. Next, teman-teman juga jawab yang ada di sini. Oke? Nah, silakan kerjakan dulu untuk yang nomor 1. Teman-teman juga bisa share screen semuanya ya, biar Kak Anto bisa pantau. Oke? Silakan mengerjakan login ke Algo. Yang belum dapat linknya, link akun Algo, Kak Anto akan kirim di chat Zoom. Silakan mengerjakan ya. Kalau misalnya ada yang tanya langsung aja ya. Khawatir penjelasan Kak Anto terlalu cepat. Oke. Nah, kayak Sabil nih, boleh di share screen seperti ini teman-teman. Ya, nomor 1. Coba sambil Kak Anto cek siapa yang belum login. Oke, Hamka, bisa loginnya nak? Nara, Saya nggak bisa login ya, Pak. suara siapa itu? Saya Pak Hamka. Hamka, oke. Hamka bisa share screen nggak? Tahu cara share screen nak? Tahu. Ada tombol hijau di Zoom. Tombol hijau di Zoom, klik lagi tombol biru. Nah, gitu. Oke, good. Nah, Hamka boleh ke Google Chrome. Google Chrome. Google Chrome. Oh, Rahit boleh refresh nak. Ini nak, klik sini Rahit. Masuknya duluan ya, nggak apa-apa. Klik refresh ya, ini nih yang Kak Anto annotate, kelihatan nggak? Nah, nomor 1 Rahit ya. Oke. Hamka udah ketik Algonova, Kak. Hamka, Algonova di sini ya, Algonova login. Nah, itu di bawah. Nih, sign in. Oke. Nara bisa Nara? Boleh share screen Nara ya, kalau bingung ya. Oke. Akunnya tahu Hamka? Udah dikasih akunnya? Saya lupa sih, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nih, diingat-ingat ya. Hamka, Hamka strip mulia. Coba ketik Hamka strip garis datar. Garis datar. Mulia. Ada tambahan A terakhir ya. A. Tambahin A 1. Nah, sip, next. Oke. Nah, passwordnya 6208. Oke, login. Oke. Teman-teman jangan takut mengerjakan ya. Kerjakan aja, nggak apa-apa. Silakan kerjakan aja. Jangan takut mengerjakan. Oke?
Kalau salah nggak apa-apa, tenang aja. Nah, yang penting berani dulu untuk mengetik bahasa pemrograman. Nara, 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 where is Nara? Akunnya lupa Nara. Lupa. Mana Nara ini mukanya? Oh, lupa. Nara. Ah, Nara, akun Nara itu N, terus ketik Narapati. No, N-nya 2, jadinya N-nya 2. Narapati, Narapati, A, A, A. Nah gitu. Next. Diingat-ingat ya. Ujungnya tambahan N, awalnya tambah N, akhirnya tambah A. Oke. Oke. Boleh ketik di situ. Terus passwordnya, boleh diketik di situ. Narapati, passwordnya 7312. 7312. Oke. 7312 bisa nggak? Oke. Shift kamu ya? Jangan shift, pinter. Oke, good. Kerjakan nomor 1 dulu ya teman-teman ya. Nanti nomor 2 Kanto akan jelaskan. Oke, good. Siapa nih udah selesai? Kanaka udah selesai. Oke. Kamu ngerjainnya kapan Kanaka? Dari sebelumnya jangan-jangan ya. Oke, good. Hamka nomor 1 ya. Nomor 1 dulu. Jangan nomor 2. Oke. Teman-teman, nomor 1 ya. Ada yang udah jawab? Nomor 1, jawabannya ada berapa? Spill dong, siapa nih? Kanaka yang udah selesai coba. Kanaka atau Evan? Nomor 1 di soal nomor 1. Ada berapa itu jawabannya? 5. 5 ya. Jadi semuanya benar. 5 semuanya benar teman-teman. Nomor 1 ya. Ada yang kesel ngetik satu-satu? Silakan. Nomor 1 di tugas yang pertama itu jawabannya semuanya benar. Silakan kalau ada yang bertanya boleh di unmute ya teman-teman ya. Hamka mana Hamka? Nomor 1 nak. Hamka bukan yang ini nak. Back. Yang Hamka, mana? nomor 1 Hamka. Makanya Kanto kaget kok kesini. Nih nomor 1 dulu. Oh, Nah itu belum Kanto jelasin. Nah ini. Nah. Hamka tanya ya, jangan diem aja nggak apa-apa kok. Kalau bingung boleh bertanya. Di sini juga masih banyak yang salah nomor 1 tadi ya. Silakan kerjakan nomor 2 dan seterusnya teman-teman. Oke, yang udah selesai siapa nih? Azam, Daizen, Kanaka dan juga Evan. Masih basic ngetik ya, nomor 1 ya. Diuji ketelitian teman-teman, baca. Oke. Ini betul Rahit. Ini kurang tepat ya. Nah, ini ada kata urutan. Oh, berarti sesuai urutan. Boleh tukar sama Rahit. Ya. Ditaruh dulu. Nah, itu. Good. Aturan awal betul. Betul, ini betul. Nah, tinggal. Nah, good. Answer. Udah. Betul. Checklist.
Checklist lagi answer. Oke, continue. Mister, Syabil, nomor 3 ini disuruh ngapain, Mister? nomor 3 mana? Oh, di next aja nak nih. Di kanan aja. Nah, Ini nih, klik ini nih, yang warna kuning. oke. Di kanan. Oke. Good. Next. Oke, oke. Oke, saya lanjutin. Syabil. Syabil mau masuk SMK mana? Ini SMK Telkom. Oh, kamu di mana tinggalnya? Sorry, tadi kantor lupa. Ini Jakarta ya? saya tinggalnya di Tanjung, tapi di sini lagi datangin rumah nenek. Rumah nenek. Tinggalnya di Tanjung. Tanjung tuh di mana ya? Oh, di Kalimantan juga ya? Ya, Kalimantan tapi lebih jauh lagi. Berarti SMK Telkomnya SMK Telkom? Banjarbaru. Oh, Banjarbaru. Yang di rumah nenek sekarang? Ya. Oke. Berarti SMK-nya nanti sama nenek ya? Iya, bagus, bagus. SMK Telkom bagus. Yang udah nomor 1 tunggu temennya ya. Kalau yang mau nanya yang bintang boleh. Ini tinggal kalau warna kuning itu udah betul ya teman-teman ya. Warna kuning itu nanti Kak Anto yang cek. Jadi itu manual ya. Nah, bintang yang kedua itu teman-teman di play aja. Nanti boleh next ke bintang selanjutnya. Ya. Mau dicoba-coba boleh, kata-katanya boleh. Mau dikasih print lagi kata-katanya silakan. Kanaka boleh next ya ke bintang selanjutnya Kanaka. Di sini ada jawabannya ada berapa ya? 1, 2, 3. Harusnya 3 lagi. Sebentar 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ketika print tindakan lanjutan. Jawabannya ada 3 betul. Betul. Ya, satu lagi. Nih, pelaku algoritma tidak tahu cara menebak atau berimajinasi. Ya, jadi algoritma itu tidak bisa berimajinasi, teman-teman. Sip. Mau diapain soal? Ada 3 jawabannya. Mesti step. Ya, dari program ini dilihat, betul. Program sebelumnya. Ada 3 ya jawabannya ya. Permisi Mister, ini soal nomor 3 mau diapain? Ini diketik Rahit. Oke. Coba ket sama Rahit diketik bisa nggak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Coba caps lock-nya dipencet. Caps lock-nya dipencet. Dipencet lagi sekali lagi. Caps lock. Udah, jawab ketik algo A. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Coba boleh di-refresh sama Rahit. Oke. Oke, continue. Silakan ketik A coba. Ketik A di keyboard A. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa? Iya. Coba Kanto bantu ya. Sama Rahit klik approve yang tombol warna biru. Tombol warna biru, klik Kanto bantu dari sini. Oke. Oh, nggak bisa ya? Nih Kanto yang kontrol dulu ya. Coba. Kanto yang gerakin dulu ya, share screen-nya ya. Iya ya, nggak bisa ya. Oke, Evan.
Kenapa dia nggak bisa ya? Coba bentar ya. Mister, Iya, Syabil sebentar. yang oke. Coba back dulu ya, Sabil. Sabil lagi Rahit, bentar ya. Bentar ya, Sabil ya. Ini Rahit nggak bisa ngetik soalnya. Bentar. Kenapa ya? Waduh. Sebentar. Ini, Rahit, Kak Anto gerakin bentar ya. Rahit nanti bukanya pakai Google Chrome ya. Coba ya. Kak Anto bantu dulu ya. Ada nggak Google Chrome di sini? Nih, nanti bukanya pakai Rahit. Google Chrome, Rahit. Pakai ini aja dulu ya. Nanti download Google Chrome ya. Oke. Kak Anto bantu dari sini loginnya juga nggak apa-apa. Bentar ya teman-teman ya. Ada temannya yang ini. Coba ya, kita dari sini dulu. Oke, khawatir dia browsernya nggak bisa. Sebentar, akun Rahit itu Rahadia 1 ya. Coba. Bentar ya Rahit ya. Rahadia 6057. Oke, coba Rahit boleh digerakin. Next, klik next. Di sini. Di sini dulu ya, kerjanya ya. Klik next. Ini nih, warna ungu, tombol warna ungu. Bisa? Diklik. Oh, iya bisa. Oke, masukin tadi passwordnya 6057. Oke, login. Oke, coba ya di sini ya, dari sini ya. Semoga bisa nih. Coba, boleh di save. Lanjut. Oke. Nomor 3. Untuk yang batch 2 nanti Kanto jelasin teman-teman ya. Batch 1 dulu. Nanti bareng-bareng. Oke, bisa ya. Nanti jangan pakai Mozilla ya. Rahit, jangan pakai caps lock, sorry. Hapus dulu, hapus. Ya, karena ini kecil semua ya tulisannya ya. Dilihat tulisannya. Oke, yuk lanjut. Nah, oke, good. Silakan teman-teman, ada lagi yang ada kendala boleh. Jadi sebisa mungkin buka algonya pakai Google Chrome ya, kalau yang Windows OS-nya. Sabil, lanjut Sabil. Tadi Sabil kenapa? Enggak jadi, Mister. Sudah bisa. Oke, sudah bisa. Oke. Kak, Ini bukannya udah ya? Next saja ke selanjutnya. Kak, Ya, suara siapa itu? saya Hamka. Hamga, kenapa Hamga? Ini kenapa nggak bisa di-enter ya? S-nya harusnya besar Hamka. Sebentar lagi aku akan menulis. Yuk, dihapus dulu. S-nya besar ya. Kalau mau gampang, shift S aja. Karena cuma 1 kan. S-nya besar. Jadi huruf besar, huruf kecil. Cukup. Oke. Huruf besar, huruf kecil harus diperhatikan teman-teman ya. Ngetiknya pakai tangan 2, jangan pakai tangan 1. Oke. Ngetiknya pakai tangan 2. Nggak apa-apa jarinya mau dipakai berapa, nggak apa-apa, yang penting tangan 2 teman-teman. Biar terbiasa ya menggunakan otak kanan dan otak kiri. Oke, yang udah selesai ada Kanaka, Deizen, ya, Nara, Abraham. Oke. Ini kenapa pada merah ini bintang yang ketiga ini? Jawabannya ada 3 teman-teman ya. Bintang yang ketiga jawabannya ada 3. Oke, apa aja jawabannya? Pelaku algoritma adalah urutan dari tindakan-tindakan untuk meraih suatu tujuan. Pelaku dari algoritma tidak tahu cara menebak atau berimajinasi. Oke, tindakan dilakukan sesuai dengan urutan yang ditentukan. Ada 3 jawabannya.
Jangan malu bertanya ya. Silakan tanya aja. Yang bintang itu tugas bonus sebenarnya. Jadi tugas bonus itu biasanya berorientasi pada tugas selanjutnya. Oke. Zaiden, 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 Zaiden mana Zaiden? Azam Zaiden. Bintangnya dibenerin, nak. Nih. Nah, ini betul. Ini betul. Ini enggak dong. Ini enggak. Pelaku algoritma hanya bisa sebagai suatu program yang spesial. No. The last is ini dia. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Istirahat dulu ya. Pemanasan. Nanti biasanya teman-teman di minggu kedua, pertemuan teman-teman tugasnya lumayan banyak lagi. Jadi terbiasa nih, tugas algo lumayan banyak seperti ini biasanya. Oke. Rahit selesaikan sampai nomor 6 ya. Oke. Mister, Oke. Harus selesai sampai nomor 6. Mister. Ya. Suara siapa itu? Ya, yang bintang nomor 2 itu disuruh ngapain, Mister? Disuruh jawab Sabil. Di play aja di sini. Yang penting tahu cara playnya. Udah tahu kan? Sudah sih. Oke, kalau udah tahu silakan dia manual cek. Jadi nanti warna kuning kalau manual cek. Ya, di checklist. Jalan program yang kamu tulis apa yang terjadi. Oke, submit episode. Oke. Siapa? Next level. Ada 3 ini ya jawabannya ya. Cari coba. Oke. Ayo Sabil. Berarti ini ngetiknya pada cepet-cepet ya teman-teman ya. Jangan pada banyak chat di Discord ya. Oke, Abraham. Abraham, ada yang mau tanya nggak Abraham? Enggak ada. Masih jasoso lah ya teman-teman ya. Ini di play aja Hamka. Oh, dicoba-coba Gimana, Kak? Hamka boleh. Orientasi program. Ini boleh di checklist. Kok kamu playnya nggak ada sih? Coba play, coba. Nggak ada. Coba klik sini, ya. Oh, ini dikecilin nih. Kamu klik satu-satu ya, penasaran ya? Iya. Nggak apa-apa, bagus loh. Kayak gitu bagus loh mencoba. Nah, diklik play ini. Nah, nanti keluar kayak gini hasilnya di sini. Jadi programnya di sini, hasilnya di sini. Oke? Tapi nggak semua compiler itu pembaca bahasa pemrograman itu seperti ini ya. Kalau ini dari algonya sendiri. Oke, silakan. Next, checklist dulu. Apa itu Kukuma antum? Ya, submit task for review. Hamka. Submit task for review. I can next level. Ayo Hamka, tebak ada berapa? Ada 3 ya jawabannya ya. Oke, habis ini Kanto akan jelaskan yang orientasi data output ya. Kanto akan stop share dulu satu-satu ya. Oke, teman-teman nanti boleh share screen nanti. Oke, good. Ya, program yang sebelumnya itu tidak berjalan tanpa henti.
Tidak ya. Berhenti tadi, nggak looping. Kalau looping tuh dia berjalan terus programnya nggak berhenti. Dah answer. Oke. Nah, teman-teman Thank kalau you, udah Mister. kalau udah jawab semua, di pojok kiri atas ada tanda panah kiri. Nah, itu bisa back ke main dashboard. Ini. Back ke main dashboard. Nah, ya. Oke, good. Tunggu ya, nanti Kanto akan jelaskan nomor 2. Oke. Ini betul. Ini tidak. Ini betul. Ini betul. Oke, good. Ini enggak. Ya, enter lagi Rahit. Oke, print. Oke. Good. Ya, shift 9. Oke, good. Nama. Oke. Keluarga. Sebenarnya tugas teman-teman tuh sampai nomor 6 aja. Cuman kalau misalnya ada waktu, teman-teman bisa kerjakan yang bintang-bintang-bintang. Oke, space. Kok tutup huruf? Oke, good Rahit. Rahit boleh back dulu ya. Ke sini ya. Oke, nanti kerjakan nomor 2 nanti. Kanto jelasin dulu ya Rahit ya. Hamka udah. Oke, sebentar Kak Anto, teman-teman, Kak Anto akan jelasin nomor 2. Oke, sebentar. Kak Anto akan share screen dulu ya. Gimana nomor 1 aman? Hamka, Ramania, Zeden, Evan, Rahit, Nara, Abraham, Syabil, Kanaka? Aman? Aman. Oke. Aman. Boleh kasih reaction, boleh ngomong ya. Oke, nomor 2. Teman-teman, jadi di sini Kak Anto bisa cek ya, teman-teman sampai mana progresnya. Nah, nanti Kak Anto cek yang warna kuning-kuning. Oke, yang kedua, Kak Anto akan jelaskan dulu tentang functionnya sendiri. Teman-teman tadi udah pernah mencoba tentang function ya, yaitu ada yang namanya fungsi print. Kok sini? Fungsi print. Nih, ya, print. Nah, print ini untuk mencetak kata-kata. Ingat, print itu bisa menggunakan tanda kutip atau tidak, ya. Ketika menggunakan tanda kutip berarti di dalamnya itu adalah tipe data string sebenarnya. Nanti teman-teman akan belajar namanya tipe data string. Intinya perbedaan data string dan juga numerik, ya. Kalau misalnya data string itu apapun di dalamnya tidak bisa dijumlah, dikali atau dibagi. Sedangkan kalau misalnya di dalamnya numerik seperti ini teman-teman bisa masukkan angka. Misalnya 1 dikali 2. Nah, ini bisa tambah tanda kutip. Tapi kalau misalnya nanti ada tanda kutipnya, nah hasilnya tetap nanti kayak gini. 1 kali 2. Kayak gini. Bukan hasilnya bukan 2. Oke. Jadi kalau print untuk mencetak kata-kata, dia di ujung kiri dan kanannya ada tanda kutip. Bisa dipahami? Formatnya seperti ini, ya. Teman-teman udah ngetik semua sebelumnya ya. Nah, Kak, boleh nggak tanda kutipnya 2? Boleh. Asalkan kalau misalnya tanda kutipnya 2, kirinya harus tanda kutip 2, kanannya juga harus tanda kutip 2. Oke, paham sampai sini? Silakan, ada yang bertanya? Tidak. Tidak? Oke, paham ya? Ingat ya, print ada buka tutup kurungnya. Biasanya kalau function itu ada ada tanda kurungnya ya. Next. Nah, ini yang menggunakan angka. Nih, kalau perkalian ya sama kayak menggunakan Excel. Teman-teman udah menggunakan Excel sebelumnya? Belum. Belum pernah? Belum. Di SMP nggak belajar Hamka?
Belum belajar berarti ya? Guru saya agak aneh, Kak. Oke, oke. Oke, skip. Ada lagi gurunya. Emang ngajarin apa di sekolahnya? Ngetik-ngetik doang. Oh, ngetik-ngetik doang. Aduh. Ya, di Excel ada yang belajar Excel di SMP-nya? Belum. Belum, Rahid juga belum. Mm-mm. Oke, boleh spill dong nama SMP-nya apa, Samka? 141 Jakarta. Oh, 141 Jakarta. Ditandain teman-teman ya. Rahid SMP-nya di mana? Itu dah. Oh, oke. Tapi nggak apa-apa, tenang aja. Kak Anto di sini nggak akan menanyakan tentang Excel, ya. Tapi kalau teman-teman mau cari tahu tentang Excel juga boleh. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalau di Excel ataupun di bahasa pemrograman, khususnya Python, kalau perkalian pakai bintang, ya. Bintang itu shift berapa? Shift 8. Shift 8, betul right. Oke. Kalau penjumlahan tahu ya? Tuh, temanannya sama dengan atau equal. Ya, equal itu sama dengan ya. Oke. Terus ada minus ya. Nah, garis datar atau enggak bahasa Indonesianya. Lalu ada pembagian. Pembagian itu apa nih? Slash ya. Garis miring atau garing. Tapi biasanya apa namanya disebutnya slash. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Untuk nilai-nilai seperti ini? Tidak ada? Oke, next. Di sini, Kak, bisa nggak dicetak terus di sampingnya ada numerik? Ada perhitungan operasi matematika? Bisa, seperti ini contohnya. Tapi ingat, kalau misalnya teman-teman mau seperti ini, ya, setelah tanda kutip harus dikasih apa nih? Koma sebagai pemisah. Kalau misalnya mau ditambahin lagi di setelahnya, teman-teman boleh kasih koma lagi, tanda kutip lagi. Yang penting ujung sama ujung harus ada buka tutup kurung, ya. Buka tutup kurungnya jumlah kiri dan kanan harus sama. Misalnya di sini nanti ada 2 buka tutup kurungnya, di kanan juga harus ada 2, ya. Berpasangan. Bisa dimengerti? Oke, good. Next. Nah, ini ya. Ini sebenarnya di matematika mungkin Kak Anta jelasin dikit aja ya. Semoga Kak Anta bisa menjelaskan matematika ini secara jelas. Nah, di sini apa itu sisa? Jadi sebenarnya ini pembagian, teman-teman. Kan 14 dibagi 2 berapa? 7. 7, kata Evan tuh pakai tangannya ya. 7. Nah, ini tidak ada sisa, 0. Tapi beda ketika 15 dibagi 2. Kan dia kalau misalnya nilai desimal itu kan nggak bisa 7,5 ya. Betul ya? Nggak boleh ada 0,5-nya ya. Nah, yang dimaksud sisa itu ketika 15 dibagi 2 itu kan paling maksimal bisa 7 ya. Nah, berarti kan sebenarnya 15 bagi 2 itu 7. Nah, ketika 7 ditambah 7 adalah 14, berarti 15 dikurang 14, sisanya berapa? 1. Ini kalau ada sisa dia hasilnya 1. Jadi kalau misalnya 14 dibagi 2 itu tidak ada sisa. Tapi kalau misalnya 15 dibagi 2 itu sisanya 1. Seperti itu asal muasalnya. Oke. Sama seperti ini juga ya. Kalau ini 14 dibagi 3. Artinya apa? 3 bisa sampai berapa? 3 dikali berapa biar bisa menuju 14. Karena maksimalnya cuma bisa sampai 12, ya berarti 3 dikali 4. Hasilnya berapa 3 kali 4? 12. Kalau tambah 3 lagi nggak bisa, karena nanti jadinya 15. Oke. Nah, ini pangkat ya. Tahu ya pangkat ya? Ini kalau misalnya kalinya ada 2, ini artinya pangkat. 3 pangkat 3. Oke. Nah, untuk selanjutnya silakan tanya guru matematikanya masing-masing. Oke? Nah, ini bisa kayak gini teman-teman ya.
Nah, kalau di sini, sorry. Kok nggak bisa di ini ya? Sebentar, mana ini tadi? Ini. Sama kayak di matematika, kalau misalnya ada seperti ini, berarti yang didahulukan penjumlahan apa perkalian? Kalian. Perkalian, betul. Sering banget ya, kalian lihat di FYP biasanya ya. 1 tambah 1 kali 0, bisa gitu ya. Kejebak ya. Nah, kecuali ada buka tutup kurung seperti ini. Berarti yang didahulukan adalah penjumlahan. Oke. Paham matematikanya? Oke. Nah, ini kesimpulan hari ini ya sebenarnya ya. Kita belajar fungsi, terus beberapa fungsi yang kita gunakan gitu. Yang pertama adalah print. Oke, kita akan mulai mengerjakan tugasnya sekarang. Oke. Tugasnya nomor 2 ya. Teman-teman, di sini teman-teman diminta untuk mengecek kode yang bebas dari error. Artinya apa kode yang bebas dari error? Berarti tidak ada error. Nah, silakan pilih. Nah, coba Kak Anto mau tanya. Nih, Kak Anto akan ada A, B, C, D, dan E. Silakan teman-teman chat di chat Zoom. Menurut teman-teman, kode yang bebas dari error itu apa aja? Silakan. Chat di Zoom. Yang bebas dari error. Ingat, print itu harus ada buka tutup kurungnya. Silakan chat di Zoom. A, B, C, D, atau E. Ini pilihannya lebih dari 1 ya. Pilihannya lebih dari 1. Menurut teman-teman, nggak apa-apa, jawab. Kalau salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Oke. Kesalahan adalah kebenaran yang tertunda. A, C, D, B, dan E. Oke, nggak apa-apa. Berbeda itu bagus loh. Jawabannya bisa lebih dari 1 atau 1. D. Please answer in chat Zoom. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah, nah kita cek satu-satu. Yang A. Yang A, ada yang tahu kenapa ini kurang tepat? Ada yang tahu? Silakan jawab, boleh di-unmute. Ada yang tahu kenapa ini kurang tepat yang A? Ada tanda petik. Tidak ada tanda petik atau tanda kutip ya di sininya. Oke. Yang B, menurut teman-teman benar gak yang B? Yang B itu benar. Oke. Next, yang ketiga. Menurut teman-teman ini benar atau salah? Salah. Benar atau salah? Salah. Salah. Salah, benar, salah, benar. Kurang tepat ya teman-teman ya. Ini tidak ada tanda kurungnya. Terus kalau misalnya ada kayak kata-kata Python dirilis pada tahun ini, harusnya ada tanda kutipnya di sini ya. Kasih koma lagi, tanda kutip lagi, koma lagi, koma, buka tutup kurung. Seperti ini. Salah. Yang D, kenapa salah? Ada tanda Ada petik. petiknya. Tanda petiknya, betul. Yang E, salah atau benar? Benar. Benar. Kenapa benar? Karena dia pertama ada tanda kutipnya. Terus ketika dia mau menjelaskan ini adalah tipe data numerik, dia kasih koma. Oke, good. B dan juga E. Oke, ini biasa ya, print kayak yang biasa ya teman-teman ya, latihan.
Nah, di sini teman-teman di soal nomor 3 nanti teman-teman diminta untuk mengecek errornya. Oke? Nah, pertama teman-teman bisa klik ini dulu nggak apa-apa tuh, biar tahu errornya. Nah, teman-teman habis itu betulkan errornya. Kira-kira apa yang salah? Tapi lihat dulu tampilan di sini. Ya. Jadi di sini di instruksinya teman-teman harus sama di sini tuh. Pencipta bahasa pemrograman Python adalah Guido van Rossum. Nah, bla 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 bla. Jadi teman-teman harus sama seperti yang di sini. Nah, kalau yang ini, yang baris kedua, tinggal kasih buka tutup kurung lagi. Ya, jangan lupa kasih tanda kutip. Seperti ini. Nah, di checklist dulu. Kalau sudah benar, sesuai yang teman-teman inginkan, atau sesuai dengan instruksinya, teman-teman klik checklist. Ini auto check, jadi teman-teman harus di checklist. Oke? Nah, nanti nomor 4, ini tricky teman-teman ya. Ingat, nomor 4 ini teman-teman diminta untuk meluruskan print-print ini. Jangan ada yang ke samping-samping ya. Tuh, tinggal di backspace aja. Diklik di backspace, diklik di backspace. Sampai rata semuanya, hapus. Kak, aku nggak sengaja, berantakan. Gimana cara ulang ke soal yang awal? Teman-teman tinggal klik ini nih. Ya, reset. Nanti dia akan balik seperti awal. Oke? Ini tinggal di backspace aja semuanya, biar semuanya rata printnya. Karena print ini harusnya, ini disebutnya parent ya. Artinya dia memiliki induk, tapi ini enggak ya. Print semuanya sejajar. Oke? Tinggal di ini. Walaupun mukanya nggak mirip kayak smile ya, tapi cek saja. Oke, next. Di sini teman-teman diminta untuk buat print ya. Hello world. Ingat, perhatikan setiap katanya, komanya, jangan sampai ada yang kurang. Oke. Hello world. Good. Nomor 6. Di sini teman-teman diminta untuk menghitung. Nah, di sini teman-teman akan menggunakan koma ya, seperti tadi. Oke, jumlah gaji karyawan. Nah, nanti teman-teman tinggal koma, silakan hitung. Di situ ada 12 karyawan yang mendapatkan $1.350 ya. Instruksinya silakan dibaca. Teman-teman tinggal dihitung di sini. Oke, 1.350 berarti nanti dikali 12. Seperti ini cara jawabnya. Oke. Ada pertanyaan cara menjawab di di tugas yang kedua? Tidak? Oke. Nanti sambil praktek boleh bertanya teman-teman. Silakan mengerjakan. Boleh share screen lagi, silakan. Kalau mau bertanya boleh share screen. Nomor 2 ya, teman-teman kerjakan ya. Oke, silakan Sabil masuk ke nomor 2 Sabil. Oke. Gak apa-apa, pegang mouse-nya aja teman-teman ya. Nomor 2. Boleh tanya kalau ada yang bingung, boleh tanya. Kak, koma di mana Kak? Di keyboard aku nggak ada. Nah, pinjam keyboard temennya berarti. Ya gitu Zaidan. Mirip kayak muka nggak Zaidan? Enggak ya? Bonyok mukanya kok. Banyak mukanya. Silakan di checklist kalau udah. Oh, kamu kayaknya ini deh. Coba di reset lagi coba. Kayaknya ada yang kehapus deh. Ya, coba. Coba ulangin lagi ininya. Oke, lagi. Ya, ya boleh kayak gitu. Pelan-pelan. Tuh. Silakan kerjakan teman-teman. Kalau ada yang bingung cara mengerjakan tugasnya boleh bertanya. Mister, Iya, ini kenapa
nomor 2 nggak bisa gerak, Mister. Coba dihapus. Itu ada Nggak yang bisa. salah. Oh, nggak bisa. Nggak bisa dihapus. Ya udah deh, di refresh aja. Ulangin ya. Refresh. Itu namanya refresh. Nah, ya, klik. Teman-teman nanti usahakan pakai Google Chrome ya. Kalau misalnya yang pakai Windows, kalau pakai MacBook silakan pakai apa aja. Thank you, Mister. Oke, sama-sama. Kok nggak hijau-hijau, Kak? Boleh bertanya, kenapa nggak hijau-hijau kira-kira? Betul. Di sini ada yang udah pernah pakai Python sebelumnya? Oh, belum ada ya? Tapi lancar, bagus. Rahit boleh share screen ya? Oke, kantor Rahit boleh share screen? Boleh klik tombol share, Rahit. Zaidan kasih koma, Zaidan. Habis tanda kutip kasih koma. Kenapa? Karena dia perhitungan ya. Jadi kalau menghitung, biar fungsinya kayak kalkulator, setelah tanda kutip kasih koma. Atau tanda petik. Nah, koma. Oke. Oke, ini tidak tepat ya, Rahit ya. Boleh dipegang mouse-nya atau touchpad-nya. Ini tidak tepat. Yang tepat itu ini karena dia ada tanda kutipnya. Ya, sama. Oh, no, no, no. Ini tidak tepat. Ini di-uncheck, di-uncheck. Jangan di checklist. Oke, good. Nah, iya itu betul satu, pinter. Satu lagi nih. Ada dua jawabannya. Betul sekali. Evan udah? Oke. Silakan cobain yang bintangnya, Evan. Oke, good. Ya, silakan ketik Rahit. Nah, jadi di soal nomor 2 itu teman-teman berlatih menggunakan function ya. Function print. Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya, boleh ya. Boleh di-unmute ya teman-teman ya.
Pak, yang soal nomor 2 yang di bagian 2 nggak mau diklik. Oh iya, coba di enter bisa nggak? Nggak bisa. Hmm, ya ini harus diulang kayaknya. Klik di sini nggak bisa. Ah, bisa nggak? Coba. Nggak bisa. Oh alah, yaudah di refresh lagi ya. Nanti pakai keyboard aja ya. Kalau ngetik kayak gini, dipindahinnya pakai keyboard. Nanti di enter di akhirnya. Ya, diulangin ya. Right? Oke. Jangan pakai kursor. Biasanya error kalau pakai kursor nanti. Ayo, persen-persenan bisa menghitung teman-teman? Bintang berapa tuh yang persen ya? Bintang 2 kayaknya ya. Mister, Ada tipsnya di bawah ya. Suara siapa itu? Mister, Mister, Sabil? yes. Yes, Ya kenapa Sabil? nomor 5 ini kurang apa, Mister? Nggak bisa lanjut. Kurang apa ya? Aduh, tadi kita belajar function apa namanya ya? Fungsi apa tadi? Apa coba? Ini nggak ada fungsinya ini. Ini udah betul, tapi di awalnya kurang apa nih di awalnya? Ben, Print. Printnya mana loh Sabil? Mau hilang loh. Ben. Oke sih. Ya, oke. Nah, ini kenapa salah? Kurang spasi biasanya. Karena di contohnya ada spasinya ya. Setelah koma nak. Ya nggak sih setelah koma? Coba lihat ininya di sininya. Coba harus sama kayak yang digambar. Plek ketiplek sama tuh. Nah, Kak, kok saya Hamka nggak bisa lanjutin ya? Mister, nggak bisa Salah. lanjutin Hamka. Salah maksudnya. Oh salah. Oke, boleh saya screen tidak? Saya screen kayak tadi bisa? Ke zoom dulu. Boleh. Oke, boleh. Hamka. Kira-kira kenapa Hamka ya? Waduh. Coba lihat gambarnya Hamka. Lihat gambarnya sini nih. Ya, klik. Nah, apa yang kurang dari Hamka? Oh iya, tanda seru Kak. Tanda seru sama apa lagi tuh? W-nya kecil atau besar? Besar. Kecil ya? Ya, kecil. Jadi harus benar-benar sama teman-teman ya. Kecil ya. Sama Oke tanda Kak. seru betul. Gak apa-apa. Belajar kan jadi tahu kan. Oh, kayak gini toh ternyata si algoritma pemrograman itu. Kenapa Kanaka? Ini kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Udah betul logikanya udah betul. Jadi coba lihat hasilnya gimana coba. Kanto boleh lihat perintahnya. Ke sini ke sini. Heeh. Harga sewa print betul. 85.000 kali 0,1. Nggak usah pakai titik nak. Titik yang 85.000 aja ya teman-teman ya. Nah gitu. Sip. Coba bisa nggak? Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya di ini tuh nggak pakai titik ya langsung aja ketik 85.000 gitu. Loh. J-nya besar kayaknya, Bill. J-nya kecil apa besar coba? Ngaruh banget emang ya. Di bahasa pemrograman tuh ngaruh teman-teman ya. Ini ada B-nya ini. Abraham. Jumbo kali Jumbo. Abraham. Diem-diem aja Abraham nih. Nara, udah sampai mana Nara? Udah selesai? Coba kita lihat. Belum. Nomor berapa? Tanya dong, apa yang kurang? Nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6. Kenapa kira-kira salah?
Coba lihat nih. Kamu kenapa salah? Harusnya komanya itu setelah tanda kutip. Jadi kalau misalnya mau menghitung, ya, jadi angkanya nih koma 1350 kali 12 itu setelah tanda kutip. Kalau seperti ini, dia hanya mencetak, tidak menghitung. Oke? Silakan, boleh dipindahin. Setelah tanda kutip ya, atau tanda petik. Oke? Nah, udah betul kok ininya mah. Oke. Ayo Rahit, dicek ya Rahit ya. Rahit, dicek nomor 3 ini. Kalau print itu harus ada tanda kutipnya ya. Berarti ini kasih tanda kutip, ini kasih tanda kutip. Ya, jadi Rahit harus cari errornya. Nah, kasih tanda kutip. Tanda kutip atau tanda petik itu di sebelah enter. Sebelah enter. Di sebelah enter diklik aja. Nah, satu lagi di sebelah kanan. Oke. No. Sebelah kanan, satu lagi di sini. Di akhir. Sebelum tutup kurung. Nah, di situ pinter. Tanda kutip sama kayak yang di kiri, tanda kutip. Nah, ini rosumnya dihapus ininya nih, ada tandanya dihapus. Satu aja nak, satu aja. Tanda kutipnya satu aja. Boleh dihapus ya. Jadi gini, tuh nanti di akhirnya juga ada gini, gitu. Nah, dihapus, backspace. Backspace lagi. Backspace lagi sama Rahit. Hapus lagi, satu lagi. Nah, rosum, ada M-nya. Backspace lagi M, rosum. M, kasih M. Nah, yang bawah juga sama ya, kayak yang di atas ya. Lagi, tuh. Berarti setelah print ada buka tutup kurung. Oke. Setelah print, lihat lagi, fokus. Oke. Nah, gitu. Good. Zaidan udah nyerah Zaidan? Iya, nggak usah pakai tanda kutip Zaidan, yang lain kedua. Nah, ini komanya nggak usah pakai koma, nggak usah pakai koma. Jadi kalau misalnya menghitung seperti ini, kalau misalnya tidak ada stringnya, teman-teman, enggak ini nih, komanya dihapus. Nggak usah pakai koma ya. Nggak usah pakai koma. Kalau misalnya di samping kiri kanannya tidak ada, nah gitu. Oke, Zaidan. Silakan, siapa lagi yang bertanya? Kak, ini bintang kedua gimana sih? Bintang kedua. Bintang kedua itu tentang apa itu? Coba, Ramani, ya, Nia. Ini kali betul kok. Apa yang salah ya? 85.000 dikali 0,1 0,1 ya. Koma itu kayak di Excel, koma kalau misalnya kalian kan matematika pakai koma ya. Kalau misalnya di bahasa programan atau Excel itu pakai titik ya. Oke, good. Ngeselin ya Ramania ya, tinggal kasih koma doang ya. Kasih titik doang. Maaf ya, biar belajar. Kak, ini gimana? 12 kali 2. Ini nggak usah pakai ini nak, nggak usah di akhirnya nggak usah pakai koma sama tanda kutip. Ya, Nara, oke. Langsung tutup kurung aja. Ini komanya di akhir nggak usah nak. Jadi kalau misalnya di sampingnya nanti nggak ada nggak ada kata-kata lagi, nggak ada program lagi, langsung aja. Oke, good. Silakan. Siapa lagi tadi yang bertanya? Kalau bintang yang keberapa ya, yang lumayan sulit ya, nanti Kang kasih tahu ya. Bintang terakhir kayaknya, itu lumayan sulit ya. Nanti Kang kasih tahu ya. Tapi kalau sekarang kalian berusaha dulu, kira-kira gimana? Ada tipsnya teman-teman ya. Di bawahnya itu ada tips, teman-teman bisa lihat cara mengerjakannya. Bintang keempat berarti harusnya ya. 1, 2, 3, 4. Iya, bintang keempat lumayan sulit ya teman-teman. Mister. Iya, Abraham? Aku agak bingung di level 6. Level 6, oke. Ini kenapa kurang tepat? Nah, jadi Abraham, kalau ini kan kata-kata ya.
Berarti ya. Nah, kalau yang 1350 kali 2 ini adalah numerik, jadi harus berhitung seperti kalkulator. Nah, berarti caranya gimana? Perhitungan ini harusnya ada di setelah tanda kutip. Oke, 1350 kali 12 harusnya ada di setelah tanda kutip atau tanda petik. Nah, boleh dipindahin ya. Nah, di sini harusnya nih, setelah tanda kutip. Tapi tetap di dalam tutup kurung. Yo, pindahin dulu. Dihapus boleh dihapus. Oke. Nah, tanda kutipnya setelah tanda kutip. Ingat kalau misalnya mau menghitung, bisa nggak pakai, nah itu, koma dulu. Kasih koma dulu. Jadi kalau misalnya mau menghitung, nah baru perhitungan kayak tadi, berapa? 1350 kali 12. Nah, beda warnanya kan? Tuh, kalau ada beda warnanya berarti betul. Silakan. Oke, checklist bener nggak? Salah pasti. Kenapa salah? Ini nih, J-nya harus besar. Oke, J-nya uppercase ya. Good. Silakan checklist. Thank you. Ya, sama-sama. Mister, Ya, suara siapa itu? biasa Bil. biasa aja. Kenapa, Bil? Yang bintang nomor 2 nih gimana, Mister? Nggak paham sama sekali. Masa nggak paham? Sama kayak Sama nomor sekali. 6 loh. Kata-katanya sama jumlah gaji karyawan. Harga sewa dong, ini kan harga sewa. Oke, oke. Cuman, Kak, ini kok ada di bawah? Tadi teman-temannya ada yang benar jawabannya. Jadi, kalau misal ada di bawah kayak gini, berarti printnya di bawah perhitungannya. Oke? Satu di atas buat kata-katanya, satu lagi di bawah ya, buat perhitungannya. Oke, bintang yang ketiga hampir sama teman-teman, cuman banyak perkaliannya aja. Sebenarnya kalau yang bintang tuh nanti ada di pelajaran selanjutnya juga ya. Sebenarnya tugas teman-teman tuh cuma sampai nomor 6, cuman karena masih ada waktu, silakan mengerjakan. Kak, ini gimana sih? Yang mana? Bintang ketiga. Bintang ketiga. Ini kamu belum ada komanya di sini, Nak. Ingat ya, setelah tanda kutip ada koma. Ini udah betul kok caranya. 6 dikali betul, betul. Udah semua ya? Oke. Gitu. Agak ngeselin ya kalau kurang tanda koma doang. Itulah bahasa pemrograman teman-teman ya. Gimana? Karena udah hands up? Belum? Ada tipsnya di bawahnya ya. Nah, bisa dilihat. Nah, pakai harusnya pakai yang persen ya. Yo, wajib selesai sampai nomor 6 ya. Sampai nomor 6 harus selesai. Oke, betul Rahit. Kenapa Rahit? Tinggal di checklist Rahit. Kamu nggak bisa. Oh iya, coba. Nggak bisa. Oh, udah hapus satu. Oh, kehapus. Ada yang kehapus? Enggak Saya kayaknya. bikin baikin. Kayaknya nggak ada yang kehapus. Ada yang kehapus deh. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang kehapus? Nah, nggak ada kayaknya. Oh, coba kantor cek dulu ya. Nomor berapa sih itu? Nomor 4 ya? 4. Ya. Coba kantor lihat dulu. 4, 3, 2, 1, print. Nggak ada loh. Coba backspace lagi, diulangin, reset, ulangin lagi dari awal ya. Coba kantor lihat dulu. Yes. Oke, boleh coba di backspace. Ya.
Ya dihapus-hapus. Tet, enter. No, 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 no. Oh, iya, 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 iya. Coba ulang lagi, ulang lagi. Ya, 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 coba. Coba di reset aja, di reset aja lagi. It's okay. Jadi caranya, ya klik reset, bisa nggak? Klik, Bisa. oke. Nggak bisa? Coba klik. Oh, nah itu yes. Nih, Rahit. Rahit jadi fokus kliknya itu di sebelah P, di huruf P ya. Di sebelah huruf P banget. Kalau misalnya nggak bisa nah bisa pakai tanda panah ke kanan. Op, nah itu. Jadi benar-benar sampai di sebelah kiri banget. Backspace, pelan-pelan. Backspace lagi. Jangan ada spasi ya, Rahit ya. Satu spasi itu sangat berpengaruh nih. Ini nggak boleh ada spasi. Benar-benar sejajar kayak yang nomor yang pertama. Line pertama. Oke. Nah, kalau kayak gini, nah gitu pinter. Backspace. Nah, good. Oke. Nanti Kanto jelasin yang bintang yang keempat ya. Oke. Hanya bintang keempat yang Kanto jelaskan ya. Mister, Suara siapa itu? Syabil again. Syabil again. It's okay. Bintang kedua nih gimana, Mister? Ingat, Gak kalau ada paham. ada perhitungan seperti ini, tidak usah pakai tanda kutip ya. Oke? Nggak usah pakai sama dengan juga. Nggak apa-apa kok, ini bukan kayak di Excel ya kalau perhitungan seperti ini. Tapi nanti pakai equal ada. Nggak usah pakai tanda Mister, kutip, nak. Pakai tutup kurung tetap. Oh, kayak gitu. Jadi sama kayak yang di atas, cuman dia pakai tanda buka tutup kurung aja. Nah, warnanya beda kan? Iya. 10% itu diganti jadi 0,1. Oke, 10% ya. Oke, siapa tadi? Suara siapa? Nara, Mister. Nara, where is Nara? What? Nara. Kenapa Nara? Masih bingung yang bintang kedua. Bintang kedua. Coba boleh saya screen, nak? Coba boleh saya screen? Kurang titik 2 nih. Harga sewa titik 2. Punya Sabil. Oke. Ininya pakai titik ya. Nara, jangan pakai koma. Mister, Pakai ininya titik. nomor 5 kayak mau diapain? Mana Rahit? Oke, nomor 5. Coba lihat di sini sama Rahit. Lihat. Lihat perintahnya. Nah. Hello world. Berarti Rahit diminta untuk mencetak kata-kata hello world. Ingat, kalau untuk mencetak kata-kata, kita menggunakan function apa? Print ya. Oke, good, betul. Berarti print dulu di sininya. Ya, diklik dulu. Ini diklikin ini. Ini diklikin dulu nih. Nah, sip. Ketik print. Tadi ada kata. Klik dulu ke sini, klik. Klik kiri dulu. Bisa nggak? Bisa. Bisa, oke. Klik di sini. Mister, masih belum bisa lanjut, Mister. Kenapa, Bill? Sudah tambahin. Ininya Bill, 85.000 Bill, bukan 8.500, kurang 0. 85.000. Oke. Print ya. Oke, ketutupan ya tulisannya. Rahit, bukan print. Bukan print. Print. Nah, lagi. Print, PRINT. Good. Tuh, jadi gak beda kan warnanya? Oke, yuk tambahin buka tutup kurung. Oke, nah kasih tanda kutip. Tanda kutip, baru ketik hello world.
Nah, di tengah-tengah tanda kutip ya harus ada hello world. Nah, ketik seperti ini persis sama, H-nya besar. Ya, ada tanda serunya, harus persis. Oke. Bisa, Bill? Bisa. Bisa. Oke. Oke, 4 menit lagi Kak Anto akan jelasin yang tugas bonus ya. Oke. Tugas bonus yang 4. Karena itu emang perlu dijelaskan sedikit. Karena itu matematika banget ya. Orientasi, oke, nomor bintang. Atau ada yang berhasil? Bintang 4? Oh, enggak, masih merah semua ya. Hello world. Rahit ingat, di sebelah kiri dan kanannya harus ada tanda kutip ya. Nah, ini tanda kutipnya satu udah ada. Sebelah kanannya yang paling akhir nggak ada. Nah, ini O-nya harusnya dihapus. Hello world. Nah, klik hapus. Ini ada spasi ya, setelah koma ada spasi. Setelah koma. Sebelum W ada spasi. Sebelum W. Ini hello world. Ini W nih di sini. Di sini harus ada spasi. Nah, itu spasi. No. After koma, setelah koma. Nah, itu baru spasi. Nah, coba boleh di checklist. Nah, gitu. Oke. Sik. Nomor 6 sama, coba ikutin. Sama yang di kanan, coba jangan ditutup. Jangan ditutup, perintahnya jangan ditutup. Nah, ikutin, print sama kayak tadi. Nah, tapi ini bedanya jumlah gaji karyawan. Jumlah gaji karyawan. Ya, betul. J-nya besar. Silakan, ada lagi yang bertanya? Kak. Hamka, kenapa? Saya masih kejebak di bintang 2, Kak. Bintang 2. Coba, boleh share screen? Oke. Hamka, ingat, kalau perhitungan seperti ini, tidak boleh ada tanda kutip. Tinggal hapus saja Oh kutipnya. iya. Iya. Ininya udah betul semuanya, betul. Good. Hebat teman-teman ini berarti semuanya baca tips ya. Kok dihapus semua? Jadi enter. Oke, yuk. Nah, sip. Udah betul. Oke, sip. Checklist. 85.000. Oke, good. Yang bintang 4 gimana? Sudah mulai Kak, ini yang bintang 3 gimana, Kak? bintang 3 sama Nara, sama kayak yang itu Nara bintang sebelumnya. Cuman dia kan banyak aja perkaliannya. Ya kan? 3 dikali berapa? Setiap barang dikali terus dikali lagi ditambah lagi gitu. Coba boleh share screen deh. Sama Nara. Bad input salah. Nah, coba Kanto lihat. Harus menyediakan. Ini nggak pakai titik kan ya? Kalau misalnya ribuan, nggak usah pakai titik. Ya, kalau pakai titik nanti dikiranya sama komputernya koma. Nah, kalau misalnya di Excel atau bahasa pemrograman. Nara udah betul. Oke, good. Silakan checklist. Oke.
Nggak apa-apa, itu teman-teman kesalahannya karena emang teman-teman ini ya belum terbiasa aja. Ih, Zaidan hampir benar loh, Zaidan. Nomor 4. Hampir benar. Yang lain satunya udah benar. Perhitungannya benar, pakai double slash. Oke, Rahit. Nih, di sini komanya harus di sini sama di sini Rahit. Ya. Oke. Komanya di ujung dan di ujung. Komanya lagi tanda kutipnya. Oke. Nah, sama di ujung. Ini nggak usah pakai tanda kutip. Fokus. Nah, ini nggak usah pakai tanda kutip di tengah-tengah nih. Oke. Kelihatan nggak? Sorry. Nah, coba jumlah gaji. Itu tuh, ada tanda kutip tuh. Di sebelah G, dihapus. Spasi dulu, spasi sekali. Oke, good. Ini ada titik 2-nya ya, di setelah N. Setelah N, karyawan, N, ada titik 2. Di sini? Iya, betul di situ. Titik 2. No, bukan yang titik koma, titik 2. Pakai shift kayaknya. Bener nggak? Nah, gitu. Nah, lalu setelah tanda kutip, ada koma. Setelah tanda kutip ada koma. Kenapa? Karena Rahid di sini suruh menghitung. Coba jangan ditutup instruksinya, belum selesai. Nah, nih kan jumlah gaji karyawan. Nah, Rahid disuruh menghitung. Satu karyawan mendapatkan $1.350, ada 12. Nah, berarti nanti perhitungannya 1.350 dikali 12. Nah, cara menghitungnya Rahid tinggal dikasih di sini nih, dikasih koma. Ya, Cuma kayak tadi. Iya, setelah tanda kutip tapi. Setelah tanda kutip. Pakai tanda panah aja, kalau misalnya susah tanda panah kanan. Tanda panah kiri atau kanan. Nah, kiri. Ke kiri. Itu kanan, nak. Kiri, sini nih. Coba ke sini. Nah, koma. Oke. Koma. No, koma. Koma itu sebelah M. Koma, sebelah M. Itu ada koma. Jangan pakai shift, nak. Jangan pakai shift. Nah, gitu. Yo, tadi berapa? 1.000? No. 1.000. Satu baik dulu. 1.350 kali 12. 150 kali 12. Oke. Kalinya pakai shift 8 ya. Jangan ditutup, nak. Jadi tutup dulu. Nah, di situ ketik dulu. 1.350 kali 12. Nah, Kak, ini kasih koma kan, Kak? Nih, kasih tanda kutip di sini. Tanda kutipnya di situ. Nah, filesnya baru tanda kutip lagi di sini. Oke. Kali 12. Ini harusnya 5.000//256. Ya, nggak usah pakai kali 20. Oke. Yang ini udah betul loh ini. Ini udah betul. Tapi apa yang coba kontrol lihat kok 5.000//. Nah, ini udah betul. Hanya 256-nya ya dikali 19. Kenapa 19? Karena dari sini. Oke. Pakai buka tutup kurung ya, karena dikali dulu. Karena dikali dulu. Nah, sip dah. Mister. Ya, siapa Rahid? Udah bener? Udah bener tadi tapi X-nya pakai kalinya itu pakai shift 8 Rahid. Ya. Walah, bisa. Pakai shift 8, bukan X. Waduh. Ya, Azam betul kayak gitu Azam. Kurang di sini files saja, files. Tanda kutip files. Nih. Zaidan deh Azam. Oke. Nah, 12. Tutup kurung.
Tutup kurung itu salah. shift 0. Ya, shift 0. Shift 0. Bukan enter 0. Enternya jangan diklik. Coba lu. Saya lupa, Kak. 12 dulu, 12. Oke, shift 0. Oke. Coba boleh dicek, coba boleh di play dulu. Oke, checklist. Jumlah gaji. J-nya besar nak? J-nya besar. J-nya besar. J-nya besar. J-nya yang kapital. Shift J, Shift J, Shift J. Sekali aja. Tek. Up. Oke, checklist. Oke, good. Selesai. Tugas wajibnya Rahid ya. Oke, good. Kanto stop share dulu. Oke, Kanto stop share. Oke, Kak Anto akan jelasin bintang 3 dan bintang 4, teman-teman. Bintang 4 dulu ya. Oke, teman-teman, di bintang 4 ini, ya, tadi beberapa teman-temannya udah ada yang bisa menjawab ya. Nih, teman-teman jawabnya seperti ini. Ya, ini matematis banget. Nanti Kak Anto akan kasih di chat Zoom juga ya. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman juga bisa lihat recordingnya ini, di akhir-akhir berarti jawabannya. Nah, di sini nanti teman-teman diminta nih, kan 5.000 per filenya itu adalah 256 giga. Ya, berarti 5.000 dibagi 256. Karena dia ingin pembagian tanpa sisa. Oke, nanti ini hasilnya berapa? Tadi udah menjawab? 19. Nah, setelah itu baru 19-nya dimasukin ke sini teman-teman. Karena ingin menghitung gigabyte yang tersisa. Oke, good job tadi yang udah bisa menjawab. Yang belum bisa nggak apa-apa, karena ini emang sangat matematis ya. Oke, Kak Anto akan copy. Ini akan Kak Anto kasih ke chat Zoom. Oke. Nah, yang bintang kedua, bintang ketiga, sorry sebelumnya. Di sini teman-teman tinggal apa? Nah, misalnya harus menyediakan. Ya. Sorry. Print. Harus menyediakan titik 2 ya. Berarti teman-teman di sini tinggal dikali aja teman-teman nih kan 6 ya kan? Dikali berapa? 5, 80 seperti itu. Terus ditambah. Oke, tinggal ditambah lagi 3 dan seterusnya. Ingat di sini teman-teman, kalau 55.000 di sini walaupun di sini ada komanya, tidak usah pakai koma ataupun titik. Oke, langsung aja seperti ini. Bisa dimengerti? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, good. Teman-teman, good job buat hari ini. Ya, Kak Anto akan share screen dulu hasil pelajaran teman-teman. Kita lihat. Kak Anto, ini apa yang kurang ya? Coba sebentar ya. Oke. Coba mana Ramania ini ya. Coba Kak Anto cek. 90, files 5.000. Storage akan bisa memasukkan koma files betul GB akan tersisa 5.000 per 256 5.000. Kenapa kamu salah ya? Coba kantor ke sini. Akan tersisa storage akan bisa apa yang salah ya? Benar ya? Coba. Storage akan bisa memasukkan titik. Oh, nggak ada titik 2-nya, nak. Dihilangkan titik 2-nya. Ya, nggak ada titik 2-nya ya, Ramania ya. Oke? Di mana nggak ada? Di memasukkan. Sip.
Coba checklist. Storage akan bisa memasukkan 19 file. Oke. Nggak pakai titik dua, nak ini nak. Titik duanya dihapus. Coba. Oke, sip. Oke. Sip, kantor stop share ya. Sisanya itu ada nomor 789, ada review, teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek. Oke, nih kantor review dulu. Teman-teman, secara menyeluruh, tugas wajib teman-teman udah selesai. Kantor sangat senang ya. Nih, jadi sebelah kanan ini 100% semua. Good. Berarti summary teman-teman udah berhasil untuk melewati stage atau lesson pertama. Oke, nah di sini juga ada Kak Anto mau kasih tahu ya teman-teman. Teman-teman di sini memiliki akun ya. Di sini teman-teman boleh klik achievement. Di sini ada beberapa reward. Teman-teman boleh achieve ya. Nah, open all. Nah, setelah itu teman-teman nanti bisa going to avatar setting. Nah, di sini bisa nih diganti nih laki-laki, perempuan ya. Edit kalau udah di save gitu. Oke. Nah, di sini ada community, laboratory ya, silakan boleh dibuka-buka. Ini komunitas semua algo. Kanto lupa di sini se-Asia atau seluruh dunia ya. Seingat Kanto sih harusnya se-Asia. Atau enggak udah di ini lagi kayaknya se-Indonesia. Oh, se-Asia deng. Nih, ada orang-orang Thailand soalnya. Oke. Gimana? Python mudah? Kebanyakan soalnya? Banyak gak soalnya? Lumayan. Lumayan. Lumayan ya. Oke. Mungkin teman-teman belum terbiasa karena biasanya kalau di sekolah mungkin berapa soal ya. Mungkin komputernya hanya praktek gitu loh. Nah, di sini juga diuji logika teman-teman ya. Jadi jangan lupakan matematika walaupun sebenarnya di sini nggak menghafal rumus, tapi minimal logika matematikanya teman-teman harus belajar lagi ya. Oke. Ada pertanyaan dari Syabil, Kanaka, Abraham, Nara, Rahid, Hamka, Evan, Ramania, dan Zaidan? Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Paham semuanya? Semoga. Paham. Insya Allah. Oke, biasanya kalau masih ada waktu kita main game karena ini udah mepet waktunya ya. Ada di beberapa daerah juga udah mulai memasuki malam kayaknya ya. Siapa nih yang udah malam di sini? Udah sore ya? Udah sore. Cuma beda sejam kayaknya ya, yang WIT ya. Wita ya. Gitu. Oke, terima kasih. Nanti dilanjutkan oleh kakak selanjutnya. Kak Anto hanya pengganti untuk lesson pertama. Kak Anto harapkan teman-teman melanjutkan ya. Kerjakan tugas yang bintang juga, yang belum selesai. Oke, biasanya nanti ada pengecekan juga dari kakak yang selanjutnya. Oke, Kak Anto ucapkan terima kasih kembali ke teman-teman. Semoga sukses selalu. Nanti di kenaikan kelasnya semoga sekolahnya yang baru ya, yang masuk SMA, SMK atau yang baru masuk SMP, sukses terus. Oke, thank you. Bye-bye semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Thank you. Oke.